Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Dan perkenalkan, nama saya Dewi Putriasi dari kelas 07 PPKM 001 dari mahasiswi Fakultas Keguruan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang, di mana saya memiliki tugas untuk mempresentasikan sebuah ringkasan materi dari bab 8, tugasnya dari mata kuliah Penghantar Hukum Bisnis. Nah, bab 8 ini isinya tentang perkembangan hukum penanaman modal di Indonesia, yang mana diharapkan teman-teman semua dapat memahami perkembangan hukum penanaman modal di Indonesia, mulai dari kebijakan umumnya, penanaman modalnya, mekanisme penanaman modalnya, dan perlindungan hukum terhadap modal, serta perbedaan nih antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Seperti itu. Selanjutnya, nah, di poin yang pertama, kebijakan umum tentang penanaman modal, di mana penanaman modal ini menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai apa? Upayanya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tujuannya apa nih? Ya, tujuannya ya tentu menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, seperti itu. Nah, untuk spesifikasinya apa? Tujuan penyelenggaraan penanaman modalnya itu diharapkan dapat tercapainya bila faktor penunjang yang menghambat iklim itu bisa diatasi apa saja. Nah, di sini poin-poinnya ada 5 poin. Poin yang pertama, perbaikan koordinasi antara instansi pemerintahan pusat dan daerah. Kemudian yang kedua, penciptaan birokrasi yang efisien, karena selama ini yang sudah memang agak ribet, tapi diharapkan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kepastian hukum di bidang penanaman modal, agar semuanya para penanaman modal itu biar lebih pasti untuk mendapatkan yang seharusnya. Kemudian yang keempat, ada biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan yang terakhir ada iklim usaha yang kondusif, di mana di bidang ketenaga kerjaan dan keamanan berusaha tentunya. Nah, selanjutnya masih di poin yang pertama, di mana ada langkah-langkahnya nih yang sudah dan sedang dan yang akan ditempuh dalam menciptakan iklim investasi yang favorable tersebut. Nah, ini itu mencakup apa aja? Nah, mencakup untuk menyederhanakan proses dan tata cara serta persetujuan. Nah, persetujuannya apa? Yaitu dalam rangka ya penanaman modal itu. Kemudian membuka dibatasi dengan penanaman modal asing, yang mana tentu tidak ada kalimat tertutup atau dibatasi seperti itu. Jadi orang bisa menanamkan modalnya, tidak ada yang dibatasi. Kemudian yang ketiga, ada memberikan skema insentif. Itu apa? Baik pajak, baik non pajak. Nah, itu yang termasuk seperti itu. Kemudian ada mengembangkan kawasan. Mengembangkan kawasannya ya untuk apa? Nah, untuk menanamkan modal dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan tentunya. Agar apa ya? Agar lebih menarik. Seperti itu. Jadi orang berbondong-bondong akan menanamkan modalnya. Nah, selanjutnya menyempurnakan berbagai produk hukum. Nah, produk hukum yang dikeluarkan itu seperti apa? Yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih menjamin iklim yang sehat tentunya. Tidak ada kecurangan ataupun tidak ada yang bisa dirugikan. Gitu. Nah, selanjutnya ada menyempurnakan proses penegakan hukum yang adil. Nah, tentu dong semua juga ingin adil agar lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan seperti itu. Lalu menyempurnakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi, yang mana tentu ini diharapkan semuanya dong itu berkaitan dengan memberikan pelayanan yang baik tentunya. Membuka kemungkinan pemilik saham asing. Nah, yang mau menanam
saham itu tidak hanya dalam negeri, tapi luar negeri pun boleh, seperti itu. Nah, selanjutnya, di mekanisme penanaman modal, ini diatur oleh keputusan Menteri Investasi atau Kepala BKPM. Itu nomor berapa? Nah, nomor 38, SK-nya itu 71999. Nah, SK 7 tahun 1999 mungkin. Seperti itu pembacaannya. Nah, tanggal 6 Oktober 1999, ini permohonan penanaman modal adalah permohonan persetujuan penanaman modal, itu baik penanaman modal dalam negeri ataupun yang asing. Nah, di situ terdapat penjelasan juga terkait dengan fasilitas yang diajukan oleh calon penanaman modal nih. Nah, untuk apa ya? Untuk mendirikan, menjalankan usaha yang baru, serta menambahkan kapasitas terpasang yang disetujui, dan atau penambahan jenis produksi barang atau jasa. Jadi, tidak perlu khawatir karena sudah ada keputusan menteri terkait dengan penanaman modal itu sendiri. Tidak dibedakan mau negeri ataupun asing, seperti itu. Kemudian nih ya, pada selanjutnya 29 Maret 2007, rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI ini mengeluarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang apa ya? Tentang penanaman modal ini, karena memang kan kita lagi bahas tentang penanaman modal. Seperti itu. Nah, dia membahas tentang apa? Nah, jadi secara garis besar nih ya, untuk penanaman modal ini tuh memberikan keistimewaan tersendiri bagi para investornya tentunya. Mulai dari apa? Mulai dari kepastian hukumnya, transparansi, tidak membeda-bedakan setiap investor, dan memberikan kepastian yang sama kepada para investor baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Seperti itu. Jadi wajib adanya undang-undang karena biar tidak ada yang dirugikan. Seperti itu. Selanjutnya di poin yang ketiga tentang perlindungan hukum terhadap kegiatan penanaman modal, yang mana bisa dibaca dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Ini memberikan kelonggaran perpajakan dan fasilitas. Coba. Jadi semua itu tidak membeda-bedakan dan tidak mendominasi modal asing. Jadi, pemerintah itu sepenuhnya memperhatikan kekuatan modal nasional. Ya tentu, kekuatan modal nasional itu harus lebih besar daripada modal asing. Agar apa? Agar rencana pembangunan yang akan disusun oleh pemerintah ini juga berjalan dengan baik gitu. Nah, selanjutnya Republik Indonesia sendiri telah ditandatangani berbagai perjanjian bilateral, perjanjian antar negara ya yang biasa kita sebut. Nah, di sini tuh menyangkut apa? Menyangkut promosi dan perlindungan di bidang penanaman modal dengan banyak negara tentunya. Agar apa? Agar negara-negara asing itu tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, selanjutnya perjanjian seperti itu yang non diskriminatif lah. Jadi peralihan dana dalam penyelesaian sengketa antara pihak investor dengan negara tuan rumahnya, kayak gitu. Selanjutnya, kebijaksanaan penanaman modal asing di Indonesia, yang mana penanaman modal asing ini harus dapat memberikan kontribusi nih untuk apa ya? Untuk terstrukturnya perekonomian nasional. Jadi negara Indonesia tidak dirugikan. Kita lanjut. Untuk poin yang keempat ada penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. MDN ini kegiatan menanamkan modalnya untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri tentunya yang sudah diatur nih dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Dan ini bentuknya apa? Bentuknya ini berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar dapat dilakukan
dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum. Sedangkan PMA itu kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, tetapi itu dilakukan oleh penanaman modal asing, yang mana dia menggunakan modal asing itu sepenuhnya, tapi bisa juga berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri, seperti itu. Ini ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang mengatur mengenai PMA, di mana dibentuknya tuh hukum penanaman modal asing dalam bentuk PT atau perseroan terbatas yang biasa kita sebut. Nah, hal ini dilakukan mengambil bagian saham untuk membeli saham, melakukannya dengan cara yang sesuai Undang-Undang Dasar tentunya. Di poin yang kelima, ada dampak negatif dan positif penanaman modal. Nah, di poin yang kelima, ada dampak negatif dan positif penanaman modal, yang mana khususnya penanaman modal asing. Nah, dampak negatifnya apa aja nih? Ya, bagi perekonomian negara penerimanya, melahirkan sengketa dengan negara penerimanya, kontrol perusahaan lokal dikencam telah mengembalikan keuntungan dari kegiatan bisnisnya, adanya tuduhan perusahaan. Jadi, adanya tuduhan perusahaan ini maksudnya gini, dia bisa dituduh oleh orang sekitarnya karena dia keluarkan di pabrik tersebut itu bisa merusak lingkungan, terus kemudian tidak memperhatikan pelestarian di lingkungannya, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali dampak negatifnya gitu. Selanjutnya, kalau dampak positifnya nih, khususnya tentang penanaman modal di Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, terkait apa aja nih kita bisa sebutkan ya, kita bisa lihat ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan dan teknologi nasional, kemudian mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi yang real dengan menggunakan dana yang berasal tentunya. Nah, berasalnya dari mana? Dari negeri maupun dari luar negeri. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti itu. Pada kesimpulannya, dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang mana pro investor dengan memberikan kemudahan perizinan, proporsi kepemilikan kapital di antara 75%, serta izin menggunakan tanah lebih dari 25 tahun, itu bisa di Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 ini bisa dilakukan gitu. Nah, kebijakan pemerintah ini ya dalam rangka untuk meningkatkan penanaman modal yang mengubah potensi ekonomi di Indonesia agar lebih real menggunakan sumber yang dari dalam negeri maupun luar negeri. Dimana kita sama-sama ketahui bahwa hukum penanaman modal ini termuat dari pasal 1 ayat 1, yang mana dari bentuk kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun modal asing, itu menjadi kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya apa nih dengan adanya penanaman modal? Nah, modal baik asing maupun dalam negeri ini untuk mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan finansial yang menggerakkan perekonomian negara gitu. Jadi secara tidak langsung kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat dapat merasakan kesejahteraannya walaupun secara tidak langsung. Itu aja yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.